Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersatu di dalam doa ya. Mari. Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah, pagi yang penuh dengan sukacita, pagi yang penuh dengan damai sejahtera, pagi yang penuh dengan anugerah yang daripadamu. Kami bersyukur kami boleh menikmati hari ini bersama-sama dengan Engkau. Bapa, ini hati kami anak-anak-Mu yang haus dan lapar akan setiap kehidupan yang Engkau mau alirkan di dalam setiap kami. Kami buka hati kami Bapa untuk menangkap, untuk menerima, untuk mengunyah, untuk menghagas setiap rema, setiap firman yang Engkau sampaikan buat kami. Dan biarlah pengurapan dari Roh Kudus turun atas setiap kami sehingga tidak ada yang terselubung, tidak ada yang membuat kebingungan, tapi semua kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini dapat tumbuh berakar sehingga dapat menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Terima kasih untuk atmosfer kerajaan surga yang boleh kami hirup di tempat di mana kami berada di tengah-tengah situasi, kondisi, musim hidup kami yang mungkin saat ini kurang baik, tapi di dalam roh kami bersyukur atmosfer surga yang memampukan kami untuk tetap melihat kebaikan, mencium aroma surgawi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami alaskan persekutuan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami siap diajar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Senang kita bisa berjumpa lagi, kita bisa belajar kembali di pemuridan virtual hari ini, yang mana kita hari ini akan membicarakan tentang manifestasi Yesus. Ini satu bab melangkah lebih maju lagi, di mana di dalam buku 6 ini kita sudah banyak belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang hidup di dalam roh. Kita mendengar, kita menangkap segala sesuatu yang datangnya itu dari Tuhan. Dan hidup di dalam roh itu membuat kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Kita bisa hidup di dalam anugerah Tuhan yang kemarin kita bahas dari bagian 1 sampai 3. Nah, tujuan itu semua adalah supaya kita bisa memanifestasikan Yesus di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Ya, jadi tujuan kita hidup dipimpin oleh Roh, kita belajar tentang kepekaan, kita belajar menangkap segala sesuatu yang supranatural, supaya apa? Kita memanifestasikan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, saya mau garis bawahi sekali lagi bahwasannya hidup di dalam Tuhan pasti akan menghasilkan buah. Ada amin? Dan buah itu bagaikan terang. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Injil Yohanes, ya. Saya akan bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ya. Di situ dikatakan ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dalam Dia ada hidup. Oke, di dalam Yesus ada hidup. Hidup itu yang membuat orang bisa punya semangat, punya program kehidupan, punya purpose di dalam kehidupannya, punya arahan yang jelas, punya passion, punya dorongan yang kuat ya untuk bergerak maju terus. Dikatakan di dalam Dia, di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah, perhatikan di sini saudara, terang manusia saudara. Perhatikan. Jadi Tuhan Yesus memakai kehidupan orang-orang percaya atau gereja Tuhan untuk apa? Untuk membuat terang manusia mengalirkan kehidupan Yesus. Ini idenya saudara. Dan ayat yang kelima dikatakan apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Jadi rumus pasti Bapak Ibu sekalian, anak-anak Allah yang dikasih oleh Bapa kita di surga, perhatikan di sini bahwa Yesus dia mati di atas kayu salib agar supaya apa? Dia memanifestasikan hidupnya, dia memanifestasikan pikirannya, dia memanifestasikan kuasanya, dia memanifestasikan keilahiannya, karakternya, pikirannya, perbuatan-perbuatannya di dalam siapa, Saudara? Di dalam orang percaya. Ya. Ini yang membuat bahwa
Status kita, identitas kita sebagai anak jangan turun. Kita memegang otoritas dari Tuhan. Kita diberi kuasa kita untuk menampilkan Yesus. Nah, ini yang kita akan bicarakan Bapak Ibu sekalian. Saya tadi di perjalanan merenung-renung, saya tidak menyalahkan, tapi ada anggapan-anggapan bahwa ya saya bergerak underground. Pekerjaan saya tidak terlihat orang, which is good. Ya, tapi ada satu sisi lain sometimes atau terkadang Bapak Ibu sekalian, apakah underground pekerjaan kita di bawah tanah yang nggak kelihatan itu betul-betul menghasilkan buah? Oke, kalau dibilang Tuhan tugaskan saya supaya saya menjadi pendoa. Oke, itu satu pekerjaan yang mulia Bapak Ibu sekalian, tapi perhatikan apakah apa yang Anda tangkap untuk mendoakan A, B, C, kota-kota segala macam jiwa-jiwa itu ada dampaknya gitu. Ya. Karena kalau tidak, Saudara, banyak beberapa di antara kita yang apa ya, memegang sebagai satu pembenaran bahwasanya dia nggak bergerak ya untuk menutupi insecurity-nya, menutup keterbatasannya. Buah saya nggak kelihatan, buah saya kelihatannya di dalam tanah. Seperti mungkin ya ubi mungkin. Itu bukan buah, itu buah di akar, Saudara. Namanya buah cuma pasti akan kelihatan kan gitu kan. Ya, termasuk mungkin bengkoang. Bengkoang adalah akar, Saudara, buah di dalam akar. Ya, buah itu muncul. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa kita menghasilkan buah dan buahnya itu terlihat. Buah itu adalah terang, Saudara. Terang itu akan menyinari satu kegelapan. Bukan berarti kita mau show off, bukan berarti kita mau menunjukkan diri kita, bukan, Saudara. Tapi intinya adalah buah itu terlihat, terang itu terlihat supaya apa? Semua makhluk, segala makhluk itu dapat memuji, memuliakan nama Allah, mengakui Yesus. Itu adalah Tuhan buat kita semuanya. Amin. Ya, itu adalah intisarinya. Kenapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh? Kita diberikan privilege, diberikan kemudahan, kemurahan oleh surga supaya kita boleh menikmati untuk kehidupan kita di muka bumi ini supaya apa? Kita menampilkan Yesus. Ya. Oke, kita lanjut Saudara, memulai untuk materi pada hari ini. Ya. Kita akan mulai dari sini. Rumah bagi Yesus. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus hendak menyatakan dirinya kepada dunia yang luas ini? Ia perlu sebuah tubuh. Ketika ia bangkit dari kematian, tubuh kebangkitannya diangkat ke surga. Sekarang ia ingin menyatakan dirinya sekali lagi di antara manusia, dari generasi ke generasi. Ia ingin meminjam tubuh Anda. Untuk ini ia tebus kita semua dari tungku api neraka, dibayar dengan harga kematiannya di kayu salib. Lalu roh Anda dilahirkan baru agar dapat mengikuti pikiran dan gerak-gerik Dia. Tetapi semua kepentingan duniawi Anda digantungnya di kayu salib. Atau dengan kata lain, ia meminta Anda dengan sukarela, tapi paksa. Lucu ya, sukarela tapi paksa. Ya, dia menghargai kehendak bebas kita, Saudara. Free will kita. Tapi tanda petik maksa. Ya udah, kalau kita nggak ngikutin jalan dia, ya udah kamu akan nanggung resikonya, kurang lebih seperti itu. Jadi mau nggak mau, ya kita harus ngikutin kan gitu. Agar Anda mau menggantung keinginan dan kepentingan Anda di salib Anda masing-masing. Ia tinggal satu rumah dengan Anda. Ia penyewa rumah, tubuh Anda dijadikan kantornya, dan Anda disuruh pensiun dini. Sementara itu, ia mau menunjukkan dirinya kepada dunia melalui kantornya yang baru. Tugas Anda sekarang hanya menjadi saksi bisu atau silent bystander di samping dia. Nah, di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Perhatikan di sini saudara, yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman
dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. So, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu satu kebenaran di sini bahwasanya kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya ditebus oleh Tuhan Yesus dengan kematian Dia di atas kayu salib agar supaya apa? Ini sangat esensial. Agar supaya hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Masalah besar, masalah klasiknya adalah apa? Self-centered. Ya, yaitu hidup yang berpusatkan kepada diri kita. Itu musuh kehidupan Yesus itu, Saudara. Musuh besar. Dan ini batu besar, ini hambatan besar bagi kehidupan Yesus itu mengalir dalam kehidupan kita semuanya, Saudara. Ya, kita sudah banyak membahas hal-hal tentang mati daging, menyalibkan kedagingan, pikul salib, meminta pertolongan Roh Kudus, ya. Tujuan daripada itu semua itu apa sih? Goalnya adalah supaya kita mati. Mati atas apa? Manusia lama kita. Nah, bicara kematian manusia lama kita, Saudara, berarti bicara tentang apa? Mematikan seluruh eksistensi diri kita. Apa sih yang disebut dengan eksistensi diri kita? Harga diri atau si ego. Kemudian nama baik, ya, dan pikiran, kehendak, keinginan, masa depan kita, ya. Bahkan sesuatu yang bentuknya negatif terasa Pak, luka-luka kita, sudah luka batin kita. Kemarin di webinar sudah dibahas banyak oleh Ibu Iren dan di pemuridan juga sudah saya singgung, Ibrani 12 itu mengatakan bahwa tanggalkan bebanmu yang merintangi, tinggalkan semua dosa-dosamu. Arahkan mata kita hanya kepada Kristus. Ya. Mungkin itu terdengar sesuatu yang biasa bagi kita orang-orang yang di kalangan kekristenan, Saudara. Tapi apakah kehidupan kita sehari-hari benar-benar mengikuti jalan seperti itu? Apakah di dalam kesulitan-kesulitan kita betul-betul mau mengandalkan Dia seperti itu? Sering kita mengalami satu pergumulan di dalam batin kita, Saudara. Sering kita mengalami pergumulan di dalam pikiran kita, Saudara. Di mana tanpa kita sadari, kadang kita masih menengok ke belakang. Kadang kita masih melihat hal-hal luka kita, Saudara, yang belum sembuh-sembuh. Kadang kita juga melihat diri kita saat ini. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa tidak sebaik orang itu dan lain sebagainya? Ya. Kenapa kita selalu dituntut untuk extra mile? Kenapa kita dituntut untuk lebih padahal kita sudah melakukan segala sesuatu apa yang kita sudah lepas. Tapi kenapa kita harus dituntut lebih lagi, Saudara? Saya beberapa hari lalu mengikuti satu ibadah, ini di komunitasnya Pak Yosia di CCC. Ada satu pembicara namanya Pastor Andi Setiawan. Judul temanya adalah dikecewakan Tuhan. Wow, judulnya gitu banget gitu ya. Itu yang membuat saya benar-benar bertobat lagi, Saudara. Kenapa? Karena gini, ketika kita merasakan mengeluh, ya, kita merasakan kecewa sama manusia, kecewa sama keadaan, kecewa sama situasi, sebetulnya kita itu lagi kecewa loh sama Tuhan. Loh, kenapa bisa? Karena situasi dan keadaan itu siapa yang membuat? Musim itu siapa yang menciptakan? Manusia itu siapa yang punya? Betul nggak? Ketika kita kecewa sama manusia, ketika kita kecewa sama alam, ketika kita kecewa sama kondisi yang membuat semua segala sesuatu itu lingkungan kita, Tuhan yang menciptakan atmosfernya, Tuhan yang menjadikan. Ketika kita marah, ketika kita nggak terima, ketika kita protes, Saudara, kita sebetulnya ujungnya kalau ditarik, kita lagi kecewa sama Tuhan. Ada satu situasi, saya merasa terpukul, saya merasa kayak, why, semakin hari semakin ke sini, orang-orang yang berlari, orang-orang yang berjalan bersama-sama, kadang kita dapati, kadang saya dapati, kayak gambarannya Saudara, waktu saya berdoa seperti di alam roh itu digambar gini, kamu tuh sedang berlari rombongan.
Ketika kamu lari, kamu punya tujuan. Kamu mau misalkan sampai mana, GBK, kamu sampai HI, Bundaran HI segala macam. Kamu dari 10 orang. Kadang nggak selamanya 10 orang itu bisa sampai garis finish. Kadang dari 10 orang, satu mungkin tiba-tiba cedera, dia nggak bisa melanjutkan. Atau mungkin memang dia nggak kuat, yang dua. Atau bahkan dia memilih jalan lain. Mungkin nggak cocok, nggak setuju sama tujuan yang kamu tempuh. Atau bahkan mau berhenti dulu minum, jajan dulu di minimart. Terus mager nggak mau jalan lagi. Mungkin bisa jadi seperti itu. Dari 10 orang, mungkin kamu akan berjalan dengan 4 orang, 3 orang yang akan menemani engkau sampai garis finish. Nah, ketika saya melihat rekan-rekan atau melihat orang-orang yang berlari dengan saya, dengan keputusannya, dengan dengan kehendaknya, saya harus respect segala macam. Saya terpukul, saya merasa sedih. Saya mengaku sama mentor gitu, aduh sedih banget saya Pak Bu, orang yang begini begitu, kenapa dia berhenti, kenapa dia begini dan segala macam. Saya nggak menyalahkan, saya tidak menjudge, saya tidak menghakimi. Tapi jujur sedih. Nah, ketika saya mengutarakan itu, saudara, setelah sekian beberapa bulan, yaitu beberapa hari kemarin itu, saya sebenarnya sedang kecewa sama Tuhan. Wow. Jujur di situ kayak hati itu mau hancur gitu, saudara. Saya datang sama Tuhan, Tuhan, aku minta ampun. Ternyata ketika dengan dalih, dengan alasan saya peduli, saya caring segala macam, ternyata saya itu kecewa sama engkau. Ya. Jadi dari situlah bangkit satu kesadaran Bapak Ibu sekalian untuk apapun yang terjadi, saya akan memelihara sukacita dan damai sejahtera Allah. Apapun itu. Apapun. Karena ketika saya kecewa sama manusianya, saya kecewa sama empunya yang menciptakan. Ya. Kayak misalkan Anda pakai barang ya yang mungkin menurut Anda baik gitu. Tapi ketika Anda nyesal sama barang tersebut, otomatis kan sama yang menciptakan barang itu juga ya udah nggak setuju. Ini kenapa si brand ini menciptakan barang begini? Begitu pula saudara dengan kita. Nah itulah yang sebetulnya menjadi barrier, menjadi penghalang besar buat kita menghadirkan kehidupan Yesus, menghadirkan manifestasi Yesus. Semua beroperasinya di bagian mana? Hati dan pikiran kita. Ya. Segala sesuatu yang terjadi di alam roh itu untuk mempengaruhi apa? Mempengaruhi hati kita, untuk mempengaruhi pikiran kita. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian mimpi buruk? Terus mungkin jatuh dari ketinggian yang tinggi, ya, jatuh dari ketinggian seperti itu, atau bahkan mengalami satu musibah atau keadaan yang tidak menyenangkan. Terus bangun-bangun tuh rasanya kayak aduh sedih, atau bangun-bangun tuh rasanya takut segala macam. Pernah ya ngalamin seperti itu? Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi di alam roh, di alam supranatural untuk mempengaruhi apa? Hati dan pikiran manusia. Yang kemarin hari Kamis saya singgung, saudara. Kehadiran Allah sama kehadiran iblis itu sama-sama membawa atmosfer. Kehadiran Allah itu atmosfernya sukacita, damai, ya. Tidak ada ketakutan. Iblis atmosfernya apa? Takut, khawatir, cemas. Seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini mengaku mengenal Tuhan kita secara pribadi, Anda belajar mengenal suara Tuhan, Anda percaya dengan iman bahwa apa yang Anda dengar di dalam intuisi Anda, di dalam hati Anda, itu betul-betul dari Tuhan. Harusnya apa? Atmosfer surga yang penuh dengan sukacita, damai itu mempengaruhi keputusan Anda. Amin. Bukan kecemasan, bukan benar nggak ya, jangan-jangan ini salah segala macam. Kenapa? Karena yang membuat kita ragu, yang membuat kita takut untuk mempercayai bahwa itu dari Tuhan atau tidak,
itu adalah atmosfernya dari si jahat ini, saudara. Ya. Nah, ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita pasti akan segera tahu kok itu dari Tuhan atau enggak. Dan otomatisnya, saudara, saya bicara epicentrumnya atau intinya adalah di sini, kalau itu dari Tuhan, pasti satu. Ya, pagarnya waktu itu kita sudah belajar banyak, yaitu apa? Kebenaran firman. Yang kedua adalah untuk apa? Itu kepentingan daging kita atau untuk kepentingan Tuhan, gitu kan? Untuk membenarkan sesuatu yang salah dari kita atau untuk pembenaran diri. Kalau dari Tuhan itu pasti ujungnya tuh melakukan membenarkan. Ya. Tapi kalau itu dari diri sendiri, dari suara diri kita, Bapak Ibu sekalian, itu akan muncul pembenaran. Ya. Tentu beda ini, Saudara. Jadi, itulah kenapa iblis suka main-main di alam supranatural supaya apa? Mempengaruhi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, Saudara. Dan kalau Bapak Ibu sekalian tahu ya, kondisi pandemi ini nih, dari tahun lalu saya pernah ditanya, saya pernah sharing di kelas pemuridan, ada yang nanya ke saya, Gus, lu percaya nggak bahwa pandemi ini kali ini benar-benar udah selesai? Saya bilang, enggak. Masa sih, kan udah vaksin udah sampai kemana-mana sekarang? Enggak, kan masih ada lagi. Dan benar ya, kejadian gitu. Dan apakah nanti gelombang yang 3 ini terus down, turun, apakah bisa menjanjikan? Saudara, saya mau bilang gini, ini nggak nakut-nakutin ya, tapi persiapkan diri. Akan ada terus peneliti-peneliti atau dunia itu yang akan memberikan rasa-rasa ketakutan gitu. Ini aja Omikron belum selesai. Tapi peneliti udah menemukan 2 gitu ya, 2 kasus virus yang jauh lebih kuat katanya. Itu belum selesai, yang tebak, yang diprediksi 1 belum menyebar kemana-mana, udah menemukan lagi, saudara, dan gitu terus dan gitu terus dan gitu terus. Ya, kalau kita nggak punya jangkar yang kuat, saudara, selesai. Kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa kehidupan, dan kita tidak bisa menuju kepada tujuan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, saudara. Betul nggak? Makanya kehidupan kita di dalam roh itu akan mempengaruhi kehidupan kita di alam materi ini, kehidupan kita secara fisik, kehidupan kita secara alam jasmaniah ini. Ya. Nah, kembali lagi saudara, bahwa Yesus menebus hidup Bapak Ibu saudara sekalian dan saya. Tujuannya supaya apa? Dia butuh rumah, dia butuh tempat tinggal, dia butuh hidup kita. Saya punya satu gambaran yang sangat sederhana di sini, andai kata di sini. Ya, saya orang kaya raya. Tiba-tiba datang ke rumah Anda, saya mau beli rumah Bapak Ibu. Dengan harga yang tinggi. Ya. Pak, Bu, saya datang kemari untuk membeli rumah Anda. Enggak bisa. Ini kan rumah ada keluarga. Saya masih tempatin. Enggak. Saya beli, saya enggak ngusir Anda. Saya beli dengan nilai yang tinggi, tapi tolong tempatin. Sampai kapan? Seterusnya. Coba, siapa yang enggak mau? Ya, ada orang kaya raya tiba-tiba membeli rumah Anda dengan harga yang tinggi, kemudian Anda nggak diusir, Anda tetap disuruh tinggal di situ. Ya. Tapi ya, yang beda di sini apa, saudara? Hak kepemilikan toh. Sertifikat yang tadinya milik Anda, sekarang milik si orang kaya. Ya. Kalau nih misalkan saya orang kaya, saya minta supaya ini tolong dong di-set, saya nggak mau sofanya ini. Saya mau ganti dengan model yang minimalis, misal seperti itu. Pak, tapi ini nih saya beli dari Jepara ini, ukirannya bagus segala macam. Enggak, saya mau ini. Pak, saya kan yang nempatin. Betul, tapi kan ini rumah punya saya. Dan saya mau lukisan ini diturunkan, saya mau ganti dengan ini. Waduh, itu yang bawain teman saya dari luar negeri, harganya mahal loh. Saudara, saya nggak usah nunjuk Bapak Ibu, saudara ya. Tapi
Itu kadang saya alami gitu. Artinya apa? Ketika saya sudah nerima keuntungannya, saya sudah menerima pembayarannya. Tapi ketika itu tadi ya, kursi mau digeser, perabot mau diganti di dalam hidup saya, dalam tubuh saya. Kadang saya masih memilikinya, masih merasa memiliki. Itu jangan, yang ini jangan. Coba renungkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Apakah kadang kita seperti itu? Nah, ini yang tadi saya bilang, ini yang menjadi barrier, ini yang menjadi penghalang besar bagi manifestasi Yesus itu turun buat hidup kita. Nah, Tuhan datang supaya apa? Kita sadar bahwa hidup kita dibayar lunas. Makanya Paulus bisa menulis, aku mati, tadi dikatakan ya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus di dalam aku. Sesuatu yang sederhana yang sering kita dengar ayatnya, tapi implementasinya sudah wow, besar bayar harganya. Ya. Nah, ayat berikutnya dikatakan, saya akan share screen. Saya minta mungkin ada perwakilan dari Bapak Ibu boleh membacakannya. 2 ayat sekaligus, 1 Korintus 2 ayat 1 dan Ibrani 10 ayat yang kelima. Oke, baik, kalau tidak ada saya akan bacakan ya. 1 Korintus 2 ayat 1 dikatakan gini. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ini perhatikan ayat 2, perhatikan ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ibrani 10 ayat 5, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Oke, saya akan bahas 2 ayat ini Bapak Ibu sekalian. Tadi dikatakan, di mana Paulus ngomong sama orang Korintus, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Apa maksudnya? Apa artinya ini? Saudara, kadang gini, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita selalu berpikir dengan pikiran kita. Apa sih kasusnya? Apa sih keadaannya? Jangan-jangan nanti sampaikan kebenaran firman ini, dia menolak saya. Jangan-jangan dia didoain gak mau dan lain sebagainya, saudara. Ini yang balik lagi, ini yang merintangi, ini yang menghambat aliran Yesus itu keluar. Sama seperti apa? Ketika Bapak Ibu sekalian ditunjuk saat ini, tolong Olin berdoa. Iya. Responnya kan ada, oh oke gitu ya, walaupun kaget, walaupun nggak siap, oh ya udah gitu ya. Atau bahkan, oh jangan saya deh, yang lain aja gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Banyak orang yang menawar atau banyak orang yang menolak panggilan Tuhan karena apa? Mencintai dirinya sebetulnya. Apa disebut dengan mencintai atau mengasihani dirinya sendiri? Lebih kepada nanti kalau ngomong, kalau nanti saya doa saya terlalu pendek, nanti diomongin orang, nanti diomongin saya kurang rohani, nanti aduh saya dinilai kurang ini, kurang itu segala macam. Nah, itu yang kita bawa saudara ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan. Betul nggak? Tapi kenyataannya saudara, apakah ketika Tuhan menyuruh kita langsung dipenuhi dengan damai? Kadang enggak. Karena apa? Tubuh lahiriah kita yang merespon. Kita merasa kayak, aduh nothing, nggak aliran Tuhan kok kayaknya nggak turun. Kok kayaknya saya nggak geter-geter. Atau kayaknya kok saya susah ngomong segala macam. Justru di dalam keterbatasan kita, saudara, Tuhan mau tunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu mampu. Saya mau buka Bapak Ibu sekalian. Kadang pemuridan seperti ini atau ketika ngisi di acara-acara ibadah lain gitu ya. Apakah selamanya saya merasa berani? Apakah saya selamanya nggak merasakan deg-degan gitu? Enggak. Banyak saya juga malah yang deg-degan. Aduh ini apa yang diomongin ya? Aduh kayaknya nggak tahu apa yang diomonginnya ya. Duh kayaknya stuck ya.
Jujur, sering mengalami seperti itu, saudara. Tapi saya mengerti. Ketika saya merasa stuck, ketika saya merasa nggak tahu apa yang saya mau omongin, Tuhan mau take over hidup saya. Meskipun saya sudah bawa dalam doa, saya sudah dapat materinya, saya sudah susun segala macam. Tapi ketika hari hanya, itu berasa kayak, kok alirannya nggak muncul gitu ya. Kok kayaknya nggak membara. Saudara, kalau kita hanya mengandalkan pengurapan secara luar, tanda petik ya, merasakan kayak, oh roh kita rasanya membesar segala macam gitu ya. Nggak selamanya itu bisa works. Tidak selamanya itu bisa bekerja, saudara. Ada titik di mana kadang Anda kayak ragu, di mana titik Anda kayak merasanya, aduh nggak tahu apa yang diomongin. Tapi justru saat itu kenali bahwa Tuhan mau ambil alih seluruh hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya dia yang intervensi, supaya dia yang manifestasi, biar supaya dia yang berkata-kata. Kalau kita merasa kita mampu, kita jago, ya udah kita pakai kekuatan kita, saudara. Tapi saat kita merasa nothing, aduh Tuhan. Justru saat saya mengalami seperti itu, saudara. Doa saya apa? Saya datang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus aku omongin. Engkau yang ambil alih. Engkau yang tahu apa yang menjadi isi hatimu, pakai lidah bibir anakmu, hambamu, pakai pikiran, pakai hikmah dan pewahyuan berasal dari Bapa untuk berkata-kata, aku serahkan segala sesuatunya kepadamu. Udah. Jadi ketakutan itu kita bisa lewati dengan apa sudah? Menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya. Jadi saya mau encourage di sini, saya mau dorong Bapak Ibu sekalian, kalau suatu saat Anda ditembak begitu saja, ya udah, sampaikan apa yang mengalir di dalam hati Anda, hikmat Tuhan yang turun di dalam diri Anda, saudara. Rasanya beberapa saya sudah menyampaikan satu kesaksian ya, di mana ketika banyak pelayanan di luar daerah, tiba-tiba ditunjuk untuk berdoa, menyampaikan firman, yang kadang nggak ngerti. Kayak hari-hari kemarin, minggu lalu kalau nggak saya tidak, atau 2 minggu yang lalu, tiba-tiba saya di video call sama Budina yang lagi di Turki. Beliau lagi makan sama suaminya, terus ada orang Turkinya. Kita lagi ngobrol, tiba-tiba Budina bilang, intinya bahwa ini teman saya di Indonesia gitu. Nah orang Turkinya langsung aja ngomong saya, hey, how are you, segala macam. Jujur ya, saya masih belepotan. Tapi ya harus dihadepin kan. Soalnya kadang kita ditempatkan di mana situasi-situasi yang mendesak, situasi yang kepepet, tapi kita harus jalani. Ya. Jadi lebih baik apa? Persiapkan kita lebih lagi daripada kita nggak siap terus. Kalau kita nggak pernah mengalahkan ketakutan besar kita, saudara, itu akan menjadi kelemahan. Ya. Saya akan ulang. Kalau kita nggak pernah mengalahkan ketakutan terbesar kita, itu akan menjadi kelemahan kita yang terbesar. Dan akhirnya apa? Anda bukan tidak akan memanifestasikan Yesus atau tidak memanifestasikan purpose atau tujuan di dalam hidup Anda. Panggilan hidup Anda, saudara. Kenapa? Karena kita itu begitu bernilai loh. Ya. Coba kita baca ayat ini. Ini mungkin sesuatu yang baru Anda dengar ya. Tapi dulu pernah dikhotbahkan sama Pak Andreas. Satu perumpamaan tentang apa ya? Emas terpendam. Matius pasal yang ke-13 ayat 44. Ya. Injil Matius pasal 13
ayat 44 sampai 46. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian ya di sini. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Perhatikan di sini, Saudara. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, sering banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan bahwa perumpamaan ini bicara tentang kita menemukan kerajaan surga. Kita menemukan Tuhan, berapapun harganya kita bayar harga. Gitu ya. Salah, saya bilang enggak. Tapi perhatikan di sini, Saudara. Injil atau firman itu banyak kekayaannya. Ya. Coba ambil dari sudut pandang ke sini nih. Ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Kalau tadi dengan sudut pandang bahwa Anda menemukan surga kan gitu. Kalau dibalik, harta yang terpendam itu adalah siapa? Anda dan saya. Ladang itu bicara apa, Saudara? Dunia. Jadi Yesus menemukan harta. Yesus menemukan Anda dan saya. Lalu ya udah dibiarkan dulu sampai hari kematiannya itu membayar harta itu, membayar hidup Bapak Ibu Saudara. Tadi dikatakan oleh sebab sukacita pergilah ia menjual miliknya, yaitu apa? Kehidupannya, keilahiannya. Dia tanggalkan di surga, dia memerankan sebagai manusia dan menjadi seorang hamba dan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Membeli kita, Saudara. Ayat 45 juga mengatakan, demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ketika ditemu, wow, sangat berharga. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara itu, Saudara. Coba ini Anda hagah, Anda renungkan, Saudara, bahwa harta yang berharga, harta yang bernilai itu adalah Anda dan saya. Kenapa dikatakan harga yang berharga? Kenapa dikatakan harga yang bernilai, Saudara? Sederhana gini loh, kenapa sih Tuhan sampai mati buat Anda dan saya? Kalau Anda dan saya nggak punya nilainya, Saudara, nggak mungkin dia mati di atas kayu salib. Betul nggak? Pasti kalau Anda, kita semua manusia, kita mau berkorban banyak, kita mau menderita banyak hal demi sesuatu yang bernilai, demi sesuatu yang punya harga, demi sesuatu yang ada value-nya. Apakah Anda mau menyanyiakan hidup Anda, waktu Anda untuk sesuatu yang sia-sia? Saya yakin tidak. Renungkan bahwa kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya itu berharga, bernilai. Oleh sebab itu sampai Bapa mengutus anaknya yaitu Yesus mati di atas kayu salib. Yesus merelakan hidupnya untuk siapa? Anda dan saya, Saudara. Tujuannya apa? Supaya kita muncul dan mempermuliakan nama Allah. Itu loh. Nah, kita yang dibayar lunas ini kadang-kadang masih tinggal hidup di dalam kenyamanan kita, hidup di dalam insecurity-nya kita. Kita merasa gak pernah layak di mata Tuhan. Come on. Sayang sekali tuh. Dia sudah bayar mahal, tapi kitanya enggak. Aku di sini aja. Saudara, saya nggak akan capek-capeknya bilang tentang merasa dirinya nggak aman atau insecurity. Karena apa? Ini penyakit, penyakit yang parah, tau nggak? Banyak orang itu kehilangan self image, kehilangan jati dirinya sebagai anak Allah, kehilangan dirinya sebagai anak Allah. Karena apa? Rasa nggak layak di mata Tuhan. Kenapa? Banyak orang merasa dirinya sebagai korban. Ketika dirinya merasa sebagai korban,
Dia takut untuk menyatakan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Malu di hadapan Tuhan. Malu di hadapan sesama. Betul. Ini penghambat besar, saudara. Penghambat ini nggak pandang bulu, umur, usia, kedewasaan Anda. Nggak pandang. Bedanya, kalau saya boleh buka ya. Dari pengalaman pelayanan lintas generasi sampai hari ini, saudara ya. Semua orang mengalami rasa insecurity ini. Bedanya apa? Maaf ya. Itu Zaman apanya? sorry. Ya. Kalau zaman sekarang ya, itu banyak anak-anak generasi-generasi di bawah kita yang mereka mengeksplor apa itu insecurity segala macam. Dia kenal, oh ternyata saya itu orangnya punya problem di bagian mental di sini. Saya mengalami isu mental di bagian ini. Saya mengalami di bagian ini. Kalau di generasinya kita sampai mungkin generasi Bapak Ibu Saudara, karena nggak ada knowledge, ya pokoknya ada hidup ditelan aja, dijalanin aja. Tapi kita berjalan dengan mental yang bermasalah itu. Saudara. Sehingga apa? Menjadi pribadi-pribadi yang identitas anak Allahnya itu ketutup. Gitu loh. Saudara, apa sih bedanya gambaran anak bungsu dan anak sulung? Ada yang tahu? Apa bedanya? Ayo kita discuss. Apa bedanya anak sulung sama anak bungsu? Terhilang di lokasinya, Pak. Kenapa? Itu pernah dapat dari pengajaran siapa? Katanya kalau bungsu hilangnya di luar, kalau yang dalam, yang sulung di dalam. Dia tidak menyadari bahwa dia anak Allah, anak Oke. Bapak. Oke, Terima thank kasih. you Bu Marta. Ya, ada lagi? Benar. Ada lagi? Ada yang punya pendapat yang lain? Sama-sama hilang, Pak. Sama-sama hilang. Menarik ini. Di mana sama-sama hilangnya? Yang satu jelas. Si bungsu dia keluar. Anak sulung di dalam loh, Bu. Ayo. Iya, anak sulung juga kan melawan orang tuanya, Pak. Oke ya. Jadi kedua jawaban ini benar sekali Bapak Ibu. Itu tuh dua-duanya sama loh. Samanya di mana? Tidak menyadari kehadiran Bapak, tidak menyadari dirinya adalah anak. Memang bedanya di sini. Anak bungsu dia meninggalkan rumah. Dia meninggalkan bapaknya, betul nggak? Anak sulung perhatikan di sini, berusaha membuktikan diri kepada bapaknya. Dua-duanya sama, nggak menyadari kehadiran bapak. Dua-duanya sama-sama tidak menyadari dirinya anak. Sehingga apa? Yang satu karena merasa nggak layak, dia keluar. Yang satu merasa karena ya tidak ada kehadiran bapak atau dia sebagai anak, dia pengen membuktikan ini loh aku, show off. Dua-duanya sama. Cuman bedanya lagi apa? Anak bungsu ini nggak punya moral. Ya, kenapa ya? Dia berani sama orang tuanya, dia menjual semua harta yang bapaknya kasih. Tapi yang satu bermoral. Dia punya etika yang baik untuk membantu bapaknya. Ya. Anak bungsu jelas dia kelihatannya buruk. Anak sulung kelihatannya baik. Tapi ini bottomnya, ya, ujungnya sudah perhatikan di sini. Kesamaannya apa? Membuktikan diri. Ada jenis kenakalan anak-anak muda, anak-anak remaja zaman sekarang, ada dua model. Yang satu memang, dia nakal keluar gitu ya.
dia pengen menunjukkan eksistensi dirinya, tapi jangan salah loh, yang pendiam pun juga kadang punya problem di dalam, dia merasa sehingga dia introvert, tapi dia punya masalah yang sama sebenarnya pengen apa? Menunjukkan dirinya. Ini problem mental, kalau saya boleh bilang semua manusia, saudara, termasuk saya. Kita bawa benih itu, saudara. Dan itu yang akhirnya menghambat gitu loh. Kita nggak sadar, kita nggak yakin bahwa Tuhan sudah hidup di dalam diri kita. Kita nggak yakin dengan harta kekayaan surga ada di dalam diri kita, saudara. Renungkan. Makanya pulihnya identitas sebagai anak penting sekali. Selain kita menerima kuasa sebagai anak Allah, kesadaran identitas sebagai anak itu juga penting. Kenapa? Karena kalau kita mengambil otoritasnya sebagai anak Allah, kita akan menunjukkan diri kita. Bahwa ini loh aku anak Allah, aku bisa begini, aku bisa begitu. Hatinya belum landed. Hatinya belum mendarat sebagai seorang anak. Anggap di sini ya. Mari kita datang sama Tuhan, saudara. Kita tuh punya problem yang begitu besar di dalam mentalitas kita, di dalam emosional kita, yang ini sangat-sangat mengganggu, sehingga sebetulnya kita itu punya harta kekayaan di dalam kita itu betul bernilai, tapi karena insecurity itu membuat kita kayak menarik diri, membuat harta itu nggak terlihat, dan kita nggak bisa memanifestasikan Yesus di dalam diri kita. Itulah kenapa saudara kadang saya ketemu dengan orang-orang yang punya problem di sini, sengaja sometimes saya jorokin. Mungkin ada beberapa orang di sini yang merasakan. Sengaja saya jorokin. Kenapa? Karena kalau kita hidup di balik layar terus, hey, bukan Anda yang dirugikan, surga juga dirugikan. Kamu punya kapasitas yang besar. Tapi saya nggak berani. Tapi kalau saya ngomong di depan forum itu gemeter. Nanti orang menilai, maju. Ya tapi apakah terus dijorokin? Enggak, ada masa-masa di mana kita harus encourage, di mana kita juga harus pok-pok gitu ya, ada. Mungkin terkesan kayak tega atau sengaja gitu. Iya. Tapi semua untuk kebaikan diri kita dan kerajaan surga, saudara. Ayo, sebelum Bapak Ibu Saudara dijorokin tanda petik. Lebih baik apa? Sekarang memutuskan diri untuk Tuhan, aku mau nyemplung aja deh sebelum aku dijorokin. Karena dijorokin itu nggak enak, kaget gitu ya, kayak terpaksa gitu. Lebih baik apa? Serahkan diri, Tuhan, aku serahkan diriku Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Tuhan, pakailah aku Tuhan. Tuhan, ini ada orang yang mau minta didoain. Saya mau minta tolong si hamba Tuhan ini. Saya mau minta pengajar sama ini. Tapi Tuhan, utuslah aku untuk mendoakan orang ini Tuhan. Ya, saya sama beberapa teman-teman di dalam kelas pemuridan juga begitu. Nggak selamanya, udah ya awal-awal kita harus doakan lah, itu harus ya. Kita harus dukung segala macam. Tapi dalam perjalanannya kadang-kadang kita ajar mereka untuk, ayo kamu doa sendiri. Nanti saya doa yang terakhir. Coba kamu doain dulu. Nanti hasilnya gimana? Kalau belum ada hasil, nanti saya bantu. Itu tujuannya untuk apa, saudara? Melatih bahwa diri kita bisa untuk melakukan. Karena Bapak Ibu Saudara gini ya, saya tuh direnungkan beberapa hari lalu dan membuat saya hancur juga. Ada satu tulisan yang mengatakan, coba selidiki kelas pemuridan yang Anda layani bertahun-tahun. Itu apakah membuat orang yang Anda layani membuat seperti Yesus, haus jiwa-jiwa segala macam. Dia mengalami pertumbuhan. Atau hanya sebatas kelas untuk ya kita punya komunitas, kita bisa hihi, kita bisa tukar muntahan, curhat segala macam gitu. Saya merenung loh. Iya ya, saya bertahun-tahun ajar di kelas pemuridan. Sudah seberapa banyak orang yang mulai melangkah. Saya coba merenung di situ, saudara. Artinya, kalau belum ada orang-orang yang punya mentalitas seperti Tuhan Yesus, dia tahu destiny-nya, dia tahu panggilan hidupnya, dia tahu siapa dirinya.
Justru sayanya yang terjebak dalam zona kenyamanan. Artinya apa? Saya melayani di dalam kelas pemburitan hanya untuk apa? Iya, teori aja gitu. Ya saya lagi bawa dalam doa ini. Kadang kalau kita bertemu itu jauh lebih terorganisir, lebih memungkinkan gitu ya. Kalau di waktu eh, sebelum pandemi, ya mungkin ada beberapa orang yang mengikuti di sini. Lebih ada bagian-bagian di mana kita kelas seperti ini nggak melulu pengajaran, saudara, tapi praktek. Saya tuh lagi pikirkan gimana kalau misalkan kita di online tuh bisa masih sama gitu. Karena apa? Karena saya sadar sih di waktu-waktu seperti ini kan Bapak Ibu ada yang mungkin masih kerja segala macam sehingga sambil ini ya itu bisa dipahami gitu. Cuman saya lagi berpikir sama Tuhan, saya lagi bawa ke Tuhan ini gimana supaya nilai yang di kelas pemuridan secara onsite atau pertemuan itu juga bisa dilakukan secara online. Itu apa? Mulai menghidupi karunia, menghidupi kuasa. Ya, di sekali kelas dulu saya ajak praktek untuk mulai menangkap marifat Tuhan. Artinya apa? Mulai berdoa, pasangan-pasangan gitu ya, maksudnya sesama jenis tentunya ya. Laki-laki sama laki-laki, yuk kalian berdoa, coba temuin apa yang Tuhan taruh di dalam hati Anda buat orang itu. Dan tahu apa yang terjadi? Tuhan gerak, Tuhan bekerja. Itu membuktikan bahwa apa? Tuhan mau pakai hidup kita. Nah, tapi nggak tahu nanti kita sama-sama bahwa dalam doa apakah di online itu bisa mungkin gitu ya. Tapi kalau mungkin kita akan pakai breakout rooms ya buat kita berpasang-pasang seperti untuk praktek, saudara, untuk berani mendoakan. Karena apa? Sistem pemuridan yang Tuhan Yesus dulu lakukan tuh gitu. Dia memuridkan supaya apa? Murid-muridnya dia praktek, dia melangkah. Dan ketika sudah ngajar, ketika dia sudah bisa mendoakan, bukan stuck untuk menjadi pengajar yang hanya ngajar saja. Tapi membangun komunitas pemuridannya bermultiplikasi. Ya Bapak Ibu Saudara bisa temukan ya, kalau Anda punya buku pemuridan nomor 1, Anda baca di kata pengantar. PR ya, yang Anda punya buku pemuridan 1, ini cetakannya agak lama sih. Nanti cetakan yang baru coba saya akan tambahkan kata pengantarnya supaya bahwa tujuan pemuridan itu apa sih? Untuk mencetak Yesus, mencetak apa? Orang-orang yang memanifestasikan Yesus dalam kehidupannya, saudara. Ya, sama-sama ya kita bangun program kerajaan surga ini untuk memuridkan setiap bangsa-bangsa. Oke, next. Pekerjaan yang lebih besar. Bagaimana ia dapat berkata bahwa Anda akan dapat melakukan semua yang ia lakukan lebih besar dari yang pernah dilakukannya dahulu? Sekarang jelas bagi Anda bahwa itu digenapinya dengan cara ia sendiri. Sebetulnya ini, ia sendiri mau menyelundup ke dalam dunia memakai tubuh Anda, sehingga ia dapat bekerja sekali lagi di atas bumi ini. Dahulu ketika masih di dalam dunia, waktunya pendek, hanya 3,5 tahun saja. Dan lagi pula ia harus membatasi diri karena tugas utamanya harus memikul dosa di kayu salib. Sekarang ia datang lagi meminjam tubuh Anda tanpa beban untuk membayar dosa manusia. Ia lebih merdeka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sehingga kini ia dapat melakukan yang lebih besar dari yang dahulu. Salah satu pekerjaan yang dahulu tak dapat ia kerjakan adalah melawan yang namanya roh agamawi. Semua kuasa yang lain telah ditaklukkannya, setan, dosa, perkara daging, alam dan hukum-hukum alam, bahkan maut dan alam maut sekalipun. Mengapa yang satu itu tak dapat ditaklukkannya? Karena kalau ia taklukkan, ia tak jadi disalibkan oleh mereka. Kini ia kembali lagi, ia membawa urapan baru yang dapat roh agamawi di muka bumi ini. Ia ingin mengerjakannya melalui Anda. Ya, seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes ayat 14, ayat 12,
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, karena kita berpikir begini, mana mungkin sih kita bisa melakukan hal-hal apa yang lebih besar apa yang Tuhan dulu sudah lakukan. Karena kita berpikir dari sudut pandang kita saja bahwa kita yang melakukan, padahal bukan. Kita itu nothing, kita itu hanya menjadi pembawanya Yesus. Kita masih ingat di mana Musa, dia membelah Laut Merah, saudara. Begitu luar biasanya kuasa itu. Apa itu kuasanya Musa? Bukan. Musa hanya taat. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga terbelahlah laut itu, saudara. Jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang amazing, sesuatu yang begitu luar biasa itu bukan kita yang melakukan, tapi siapa? Yesus yang mau pakai hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, salah satunya apa? Yang namanya roh agamawi. Saya akan sedikit bahas di sini, saudara. Kenapa pada saat Tuhan Yesus, roh agamawi tidak dimusnahkan? Sebab itu justru dimanfaatkan oleh surga untuk membuat Tuhan Yesus tersalibkan. Tersalibnya Tuhan Yesus karena apa? Karena hasutan oleh orang-orang Farisi kan, oleh ahli-ahli Taurat toh. Dia hasut pemerintahan Romawi sehingga dia ditangkap. Karena apa? Dianggapnya bagi ahli Farisi bahwa Tuhan Yesus itu adalah menista Allah. Karena mengaku dia sebagai Mesias, dia mengaku sebagai anak Allah. Dan dia banyak melakukan hal-hal pekerjaan-pekerjaan besar yang memang kayak melawan arusnya hukum Taurat. Contohnya saat dia mengadakan mujizat itu di hari Sabat. Ya. Sehingga orang-orang yang memegang teguh agamawi kayak merasa, kamu tuh siapa? Kamu tuh menghujat Allah. Nggak boleh kamu tuh bertindak, bekerja, menyembuhkan orang di hari Sabat. Tapi dia melakukan. Kata Tuhan, aku Tuhan atas hari Sabat. Ya, roh agamawi itu yang mengunci pengertian pengenalan akan Allah. Taunya Tuhan, taunya Allah itu melalui apa? Teori. Padahal Allah dan Tuhan yang kita sembah, saudara, itu adalah pribadi yang hidup. Ya. Dan saya coba taruh di sini ada satu ayat yang mengatakan, saya akan buka dulu ya. Saya bukakan file sebentar. Kemana? Ini nggak ada. Oh, ini dia. Oke. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ada ayat. Mungkin saya akan geser ke sini supaya kelihatan. Oke. Ya. Ini di Roma 8 ayat 14. Di dalam terjemahnya The Passion Translation,
Dikatakan the major children of God are those who are moved by the impulse of the Holy Spirit. Dikatakan di sini apa saudara? And you did not receive the spirit of religious duty. Kalau di terjemahannya gini, anak-anak Allah yang dewasa adalah hanya mereka yang digerakkan oleh dorongan Roh Kudus. Dan engkau tidak menerima yang namanya apa? Roh kewajiban agamawi. Apa sih roh agamawi? Karena dia yang membawa kita itu kembali ke dalam ketakutan untuk merasa kok kayaknya nggak baik, nggak cukup. Ya, ngerasa bersalah, ngerasa nggak layak di hadapan Tuhan dan seterusnya, saudara. Nah, ini yang harus dibongkar. Oleh sebab itu, saudara, banyak pengenalan-pengenalan akan Tuhan hari-hari ini buat gereja Tuhan itu diselewengin atau maksudnya disalahartikan bahwa Allah itu kalau misalkan kita nggak taat langsung dihajar musibah, dihajar kecelakaan, dihajar gini. Image-nya Allah, image-nya Tuhan itu masih dilihat kayak di perjanjian lama dan juga diinterpretasikan kayak kelakuan orang tuanya. Di mana salah langsung dihukum. Apakah salah? Ya, sometimes kalau kita memang keras kepala bisa begitu, saudara. Tapi bukan berarti melulu ya bahwa kita nggak taat, terus kita kepleset, kita berbuat salah tanpa kita sengaja atau bahkan kita sengaja, terus langsung kita dihajar habis kayak gitu. Ada nggak di sini yang masih punya pengertian melihat Tuhan tuh kalau didik saya tuh keras banget? Ada nggak yang masih punya penilaian seperti itu, saudara, hari ini? Saya mau bilang gini, saudara. Kan firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih. God is love. Tapi bukan berarti itu membenarkan diri kita ketika kita salah. Ketika kita keras kepala, iya dia akan keras. Ketika kita sombong, ketika kita batu, ketika kita keras kepala, kadang dia jeblosin sih. Tapi bukan berarti terus cara mendidiknya Bapak kita, Tuhan kita itu terus menerus dengan cara-cara yang kasar gitu. Enggak. Tapi seperti tadi firman Tuhan tadi dikatakan di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 18 dikatakan bahwa bahasa Inggrisnya, and you did not receive the spirit of religious duty leading you back into the fear of never being good enough. Terus kalimatnya berkata gini, but you have received the spirit of full acceptance. Di bahasa Indonesia dikatakan, tetapi engkau telah menerima roh penerimaan penuh. Itulah sebabnya, saudara, kalau Anda tadi lihat di video awal ya, ada value RTM, yaitu apa? Imamat Rajani. Itu sebenarnya panggilan kita semua di revival itu, kita mau menghidupi yang namanya Imamat Rajani. Kita semua dijadikan imam-imam yang berkerajaan. Ya. Dan semua punya maknanya. I-nya bicara tentang integritas. M-nya bicara mau belajar menghidupi buah roh. A-nya bicara apa? Akseptasi. Apa sih akseptasi itu? Akseptasi itu adalah penerimaan, saudara. Apa itu penerimaan, saudara? Penerimaan itu intinya gini. Kadang kita harus setuju tanda petik dengan kelemahan dan kekurangan orang dulu nih. Itu adalah bukti kita mengasihi. Nggak serta-merta orang yang salah langsung kita tembak, kita tegur, kita habisi. Yang ada apa? Kita akan menjadi menghakimi orang-orang yang mau bertobat, saudara. Ya. Kadang kita perlu ngulur waktu kita ngulur hati kita untuk ekstra supaya apa? Orang itu merasakan diterima, orang itu merasakan kasih Allah. Nanti kalau udah dia mendekat, nah itu yang biasanya hubungan kedekatan itu akan menjadi satu keleluasan bagi para pendidik untuk apa? Ngarahi, negor, segala macam. Kayak misal gini ya, mungkin saya kenal Bapak Ibu sekalian semua yang ada di sini, ya. Tapi kan kedekatannya satu dengan yang lain nggak tentu sama, toh, benar nggak? Kalau misalkan ada orang yang baru ikut join pemberian ini, tiba-tiba datang baru gitu, terus dia mohon maaf ya, ini contoh saja. Terus
buka mic-nya segala macam, berisik segala macam, buka lagi, ngobrol sendiri, terus saya tegur segala macam. Yang ada apa? Orang ini akan kepahitan. Orang ini pasti akan luka. Dan cara saya tegas satu orang dengan orang yang lain, saya nggak bisa samaratakan. Saya akan lebih leluasa tentunya kepada orang yang memang dekat, punya hubungan, punya relationship. Berarti pilih kasih dong, nanti dulu. Perumpamaannya adalah ketika Bapak Ibu Saudara punya anak. Ya. Misalkan tetangga Anda juga punya anak gitu ya. Anda kan jauh leluasa untuk nasihatin anak Anda daripada anaknya orang. Betul atau betul? Itulah saudara. Kalau terjadi hubungan, baru kita bisa mengarahkan. Baru kita bisa ngomong deep talk. Baru kita bisa ngomong hal-hal yang dalam, saudara. Tapi kalau kita nggak deket, nggak punya hubungan, nggak punya relationship, kita tiba-tiba datang negor orang, ya bisa jadi sih. Bisa jadi orang itu nerima dengan teguran, saudara. Tapi kan nggak semua orang siap dengan teguran. Misalkan ya, Anda sudah ngantri panjang di minimart, Anda mau beli sesuatu, ya tiba-tiba ada nyelonong, terus gatel banget rasanya pengen, ini orang kenapa sih datang? Pernah nggak seperti itu? Saya pernah seperti itu. Rasanya pengen kayak negor gitu, cuman oke, itu bukan siapa-siapa, itu orang lain, saya nggak boleh. Paling cuma ngingetin doang gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dia adalah orang yang deket sama saya, orang yang mungkin saya mentorin, saya akan jewer. Kamu tuh kenapa sih begitu? Nangkep Bapak Ibu sekalian. Jadi acceptance, penerimaan, akseptasi, salah satu nilai yang RTM mau bangunkan, kembangkan, saudara. Tujuannya supaya apa? Supaya orang itu mengalami kasih yang nyata. Dan kita akhirnya bisa dekat. Kita bisa mengarahkan hidupnya. Ya. Tapi kalau kita kurang kedekatan, kurang hubungan, tiba-tiba kita datang, kita terus main tegur, main marahin, main kasih tahu. Yang ada apa? Banyak orang akhirnya memberontak. Siapa elu? Siapa Anda? Ya. Nah, roh agamawi membuat orang merasa apa? Dirinya terus tidak layak, terus tidak layak. Makanya Tuhan menerima kita dulu, mengasihi kita dulu dengan segala latar belakang kita, keburukan kita. Mungkin saat ini kita masih berkecimpung di dalam dosa, tapi Tuhan terima kita. Tujuannya apa, Saudara? Supaya kita dekat. Dia bukan Tuhan yang jauh, dia bukan Tuhan yang galak, tapi dia Tuhan yang dekat. Ketika dekat, saya percaya kalau Tuhan tegas sama Anda pun, ya, Anda pasti oke Tuhan, aku tahu ini teguran, aku salah. Apakah ada setiap kejadian kita itu akibat karena memang satu teguran? Ada, saya bilang ada. Ada. Apakah saya pernah mengalami? Pernah. Ya, ketika saya berbuat salah, saya tahu itu salah, saya tetap lakukan. Akhirnya kejadian satu hal yang tidak menyenangkan. Terus di situ saya sadar, oke Tuhan, aku salah, ini salah. Tapi rasa bersalah saya itu berhenti untuk saya bertobat. Rasa bersalah itu tidak berlanjut untuk menghakimi diri sehingga kita terus merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ini tolong diperhatikan, saudara. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami satu teguran dari Tuhan, mengalami satu koreksi dari Tuhan, stop, berhenti sampai titik membuat Anda datang sama Tuhan dan bertobat. That's it. Itu saja. Karena kalau tidak berhenti sampai di situ, saudara, kita akan terus bergumul soal masalah rasa kebersalahan itu, ngerasa nggak layak, ngerasa aduh Tuhan, aku tuh memang nggak layak, aduh Tuhan, saya udah baca Alkitab, saya udah menjadi hamba Tuhan, saya udah menjadi pendoa, saya udah baca firman, tapi kenapa saya begini, aduh Tuhan, aku nggak layak. Lama-lama menjauh, saudara. Itu kalau kita lanjutkan dikuasai oleh roh agamawi, rasa kebersalahan itu. Nangkap ya? Makanya Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi anak-anak Allah untuk apa? Membawa manifestasi Yesus, membawa kasih Allah.
supaya orang dapat mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh. Setiap orang yang berdosa mau datang sama Tuhan itu mudah, bukan pasang barier, saudara. Ya, saya pernah mendengar satu kesaksian gitu ya, bukan satu sih, ada beberapa. Banyak orang-orang itu, kebanyakan ini di luar negeri, saudara. Orang merasa enggan untuk datang ke komunitas orang Kristen. Alasannya gara-gara apa? Kalau saya datang ke gereja, saya dihakimi. Rata-rata alasannya begitu. Ya. Memang satu sisi gini, ya kita di dalam terang akan kelihatan betul. Tapi itu tadi, approaching-nya atau pendekatannya nggak selamanya langsung cut. Ya. Bahkan ada terang-terangan beberapa jiwa, ya, beberapa orang ya, minta untuk saya layani, konseling segala macam, dia ngerokok dan minta izin sama saya. Pak, sorry ya, saya masih ngerokok. Silakan. Loh kok silakan sih? Saya harus tahu diri. Saya sedang berhadapan dengan siapa. Saya membuat orang itu nyaman dulu, ya. Tapi lama kelamaan, nah kalau dia mulai respect sama kita mulai arahkan. Sampai kapan sih kamu mau ngerokok gitu? Ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan kepada kita, saudara? Yaitu dia tidak memandang hina kita. Dia kayaknya masih ngulur waktu kita untuk bertobat segala macam. Pakai itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Itu salah satu value RTM yang memang kita sedang hidup, yaitu apa? Akseptasi, yaitu penerimaan. Ya. Tapi bukan berarti penerimaan itu akhirnya menjadi lembek yang akhirnya pada akhirnya ya udahlah biarin aja begitu. Ya udah biarin aja begitu. Nggak bisa juga selamanya digituin terus. Penerimaan itu dilakukan untuk apa? Pintu gerbang. Supaya dia mendekat. Kalau dia sudah mendekat, dia sudah berjalan lama, didikan dan disiplin harus kita terapkan. Karena kalau penerimaan tanpa didikan, akhirnya apa? Pembiaran. Akhirnya, ya orang memahami tentang menjadi utuh, menjadi asli, jadi pembenaran. Saya tuh orangnya begini. Saya harus apa adanya. Betul, Tuhan tuh terima kita apa adanya. Tapi ketika kita diterima apa adanya oleh Tuhan, Tuhan akan jadikan kita menjadi seperti Yesus. Bukan apa adanya lagi, tapi adanya Yesus yang hidup di dalam diri kita. Ini yang banyak disalahartikan. Inilah saya kayak gini, jadi saya minta maaf kalau saya marah. Saya mah begini. Katanya suruh asli, katanya suruh jujur. Betul jujur. Tapi kan, hey, kita udah hidup bertahun-tahun dengan Tuhan. Kita diterima oleh Allah, kita diterima oleh Bapa apa adanya, betul. Tapi tahu nggak, kita tidak dijadikan apa adanya terus loh. Kita dijadikan seperti Yesus. Rubah mindset yang ke situ, saudara. Ya, supaya ini tidak menjadi pembenaran. Ya, bukan berarti kelakuan kita, perbuatan kita legalkan. Nah, inilah saya. No. Perbuatan Anda dan saya, karakter Anda dan saya harus sampai kepada kepenuhan Kristus. Amin. Oke, next. Saya share screen. Ya. Kita baca ayatnya, saudara. Tadi Yohanes 14 ayat 12 sudah. Saya akan bacakan 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Perhatikan di sini, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Terus kami mematahkan siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menampakkan Allah. Karena kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bila mana ketahanan kamu telah menjadi sempurna. Poin yang keenam, ini nanti saudara. Kalau ketahanan kita sudah sempurna.
Ya, kita bisa dipakai Tuhan untuk menghukum satu kota, satu wilayah, satu daerah untuk datang karena ini orang itu Gartengkuk, kamu datang gitu ya untuk mempertobatkan mereka bisa. Tapi sebelum yang terakhir yang keempat ini kita capai, kita harus belajar tentang ketaatan dulu, saudara. Supaya apa? Kita punya track record, kita punya kesetiaan, kita punya kerendahan hati. Ya, sebelum kita punya ketaatan, kerendahan hati, pengenalan akan Allah secara pribadi segala macam, jangan langsung ambil yang poin terakhir. Karena apa? Pasti akan jadi pembenaran. Ya, tapi pada dasar itu bisa. Tapi pada intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tema, subtema dikatakan apa? Pekerjaan yang lebih besar. Artinya apa? Tuhan mampu. Tuhan bisa. Makanya sekarang lepas pikiran kita, pikiran standar kita. Saya mah bukan orang kayak gitu. Saya nggak jago ngomong. Saya nggak bisa. Kalau dari awal saya dipanggil Tuhan, ngomong terus sama Tuhan kayak gitu saudara. Ya, saya nggak akan seperti yang Bapak Ibu Saudara kenal bisa ngomong di depan forum seperti ini. Emang awalnya saya sudah terbiasa begini? Enggak. Saya dalam pekerjaan, saudara, orang yang introvert juga. Orang yang malu. Orang yang takut, penakut. Nggak berani ngomong di depan forum. Sampai akhirnya saya bekerja di dunia sekuler. Saya di posisi untuk mengenalkan satu brand, satu produk untuk memberikan arahan atau mempresentasikan, oh strateginya tuh kayak gini loh, ini jualannya begini segala macam. PR banget. Dan apakah tiba-tiba dalam pelayanan berani? Enggak juga gitu lah. Ada rasa-rasa kayak aduh takut nanti salah enggak segala macam. Itu semua menghantui, pernah menghantui. Tapi ketika saya membuka pikiran ini untuk oke, Tuhan tuh mau hidup loh di dalam diri saya. Tuhan tuh mau hidup loh di dalam dirinya Bapak Ibu sekalian. Makanya mulai bebaskan. Pak, kalau misalkan saya praktek belajar salah gimana? Saya takut salah. Saya pernah sampaikan di kelas-kelas sebelumnya, saudara. Kalau kita dalam proses belajar nggak pernah tahu, nggak pernah mengalami kesalahan, kita nggak akan pernah tahu salah kita di mana. Kita bisa menjalani sesuatu yang benar karena apa? Kita tahu salah di mana. Nah, kadang gini, praktek itu kadang-kadang tidak semudah atau sesimpel, sesederhana teorinya, saudara. Banyak sesuatu yang terjadi di dalam pada saat kita praktek. Tapi Anda akan dimatangkan, Anda akan didewasakan saat Anda praktek. Anda akan tahu kelemahan Anda di mana, Anda akan tahu salahnya di mana, supaya apa? Yang salah, yang lemah, itu dikoreksi. Yang lemah, itu diambil. Amin. Mau ya, kalau suatu saat ditunjuk sama Tuhan untuk, oke, Anda mulai ngajar ya, Anda mulai sampaikan sharing firman-Nya. Ya. Oke, next. Oke. Ayat terakhir untuk hari ini, Amsal 22. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng. Orang bijak. Gimana caranya menjadi orang yang bijak? Orang bijak itu apa sih, saudara? Orang yang dewasa. Orang yang bisa memperhitungkan segala sesuatunya. Orang yang tidak mudah menyerah. Orang yang bisa membawa diri. Orang bijak adalah orang yang adil. Ya. Dikatakan orang bijak dapat memanjat kota pahlawan. Artinya ini menggambarkan apa yang Salomo gambarkan. Orang yang bijak tuh bisa untuk menilai segala sesuatu, memetakan, lalu bertindak dan menyelesaikan. Bijak. Ya. Orang yang bijak adalah orang yang dewasa.
dalam segala hal. Orang yang dewasa bukan diukur secara usia atau umur. Orang yang dewasa diukur dari apa? Pertimbangannya apakah memikirkan orang lain, apakah memikirkan khalayak umum atau untuk diri sendiri. Tahu segala konsekuensinya, tahu segala resikonya, saudara. Ya. Jadi supaya manifestasi Yesus itu nyata dan kita bisa melakukan sesuatu yang besar buat kerajaan surga, pahami dulu pikirannya, pahami dulu hatinya dulu, saudara. Nanti saya akan secara acak, secara spontan akan membuat satu kelas begini. Nggak selamanya saya akan bicara, tapi saya akan random minta supaya seorang, dua orang untuk coba dan jelaskan. Definisi tentang anak Allah tuh kayak apa? Surga buat Anda tuh kayak apa? Ya, siap ya, ready ya? Nggak tahu itu kapan, tapi dalam waktu dekat. Tapi jangan sampai terus saya ngomong gini, oh yaudah deh besok-besok nggak usah ikut kelasnya Agus dulu, takut ditunjuk. No, seperti tadi saya sampaikan, saya bertobat beberapa hari lalu. Ya, artinya apa? Saya digerakkan di dalam hati untuk ayo kita yang tergabung di dalam kelas pemuridan jangan hanya menjadi pendengar toh. Nanti ketika kita praktek, Bapak Ibu praktek, itu bisa menjadi rapot buat saya juga loh. Artinya apa? Oh, selama ini berarti saya menyampaikan kebenaran firman tuh kurang penekanannya. Oh, berarti apa yang saya sampaikan itu nggak masuk. Saya harus belajar juga. Jadi saya akan tes ombak juga nih ketika Bapak Ibu nanti praktek doa, praktek sampaikan firman, ya. Untuk apa? Bukan untuk reportnya Bapak Ibu, enggak. Tapi buat saya. Saya juga perlu ngecek, saya juga perlu memastikan saudara bahwa ini nih yang saya adakan kelas-kelas pemuridan ini berdampak enggak sih sebetulnya. Kalau enggak, berarti something wrong nih di saya bukan di Bapak Ibu gitu. Tolong bantu ya. Bukan bantu saya, tolong bantu surga. Ya, dan Bapak Ibu Saudara boleh kalau mau kasih satu input buat saya, sok. Oke, saya rasa cukup buat hari ini. Kita akan lanjutkan hari Kamis. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan, saya kasih ruang. Saya tunggu beberapa saat. Pak, tadi Bapak bicara tentang bahwa apakah sih pemuridan ini hanya sekedar knowledge ataukah sudah sampai pada tujuan Tuhan yang diharapkan Tuhan. Saya ingat waktu saya remaja dulu ada diadakan training buat anak-anak remaja untuk pergi ke tempat-tempat umum dengan pakai buku kecil warna kuning untuk cari orang-orang untuk boleh menyampaikan firman Tuhan ya. Waktu itu sih, kalau waktu itu saya malu ya. Tapi karena di NKRS jadi dilakukan juga waktu itu. Dan saya ingat itu karena malu. Kalau sekarang kami mau melakukan itu bukan malu, tapi takut. Karena ini kan mereka bilang ini kristenisasi dan sebagainya. Itu sebetulnya juga jadi pemikiran saya, Pak. Karena kayaknya sepertinya kita terima gitu ya. Tapi apa yang kita bisa untuk dikeluarkan itu gimana ya caranya ya? Terutama mereka yang dari seberang ya. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, pertanyaan yang cukup bagus sekali Ibu Joy. Saya carikan ayatnya dulu ya, sebentar. Oke. Kita lihat di
1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes 5, saya bacakan ya. Satu Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala perhatian, segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya, kenapa ayat ini disampaikan? Ini karena kedekatan. Kalau tadi Ibu Joy cerita bahwa ya dulu dilakukan itu karena nggak berani karena malu. Sekarang nggak berani karena takut. Bagus sih, ini mungkin hampir semua alami, termasuk saya. Ya jujur Bu, saya sendiri kalau datang tiba-tiba gitu ya, sekonyong-konyongnya ada penjual, saya datengin, saya injilin gitu. Saya nggak berani. Banyak faktor. Mungkin faktor internal saya, atau bahkan faktor memang itu tadi ya, takut nanti kristenisasi terus dilaporin, di video sama orang, udah di penjara gitu. Nah, selaras dengan ayat itu, kita baca di Matius, sebentar ya. Matius 10 ayat 7 sampai 8 saya bacakan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Artinya apa? Ini satu mandat. Satu tugas yang Tuhan berikan buat siapa? Buat gereja Tuhan loh. Tapi saya nggak terpanggil tuh gimana Pak? Iya, artinya gini loh. Saya percaya satu hal Bapak Ibu Saudara, ketika pengenalan akan Tuhan itu mulai kita terima, kita akan mendapat hatinya Tuhan. Saya pernah diskusi agak alot. Ya, saya ceritakan. Saya pernah diskusi dengan seorang yang agak alot tentang gini, keintiman dengan Tuhan dan pelayanan. Saya sedikit ceritakan ya. Gini, betul keintiman dengan Tuhan itu yang Tuhan mau. Tapi kita harus sadar, keintiman dengan Tuhan itu membuat kita tahu hatinya Tuhan. Kita tahu perasaan Tuhan. Nangkap ya? Keintiman dengan Tuhan sesuatu yang mandatori. Tapi ketika kita dapat keintiman dengan Tuhan, saya percaya hati Anda akan merasakan hatinya Tuhan. Yaitu apa? Atas jiwa-jiwa. Memang ketika orang dipaksa, didorong untuk ayo kamu harus mengabarkan Injil, kamu harus, kalau segala sesuatunya belum kita perlengkapi, ya akhirnya jadi takut. Karena kita nggak siap, nggak ready. Makanya dimuridkan seperti ini. Tujuannya apa? Supaya kita praktek buat kita berhasil mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Untuk apa? Melakukan mujizat buat orang lain. Gitu. Dan terus di dalam keintiman dengan Tuhan, sehingga apa? Kita berani untuk menyampaikan kepada orang lain. Saudara, saya menyadari gini ya, itu semua karena kehadiran Tuhan. Semenjak kami married, dan akhirnya, apa ya, adalah beberapa orang, beberapa saudara datang ke rumah ini untuk minta bantuan, pertolongan. Belakangan juga gitu ya, ada saudara lah yang agak-agak jauh gitu, tiba-tiba datang, dia sudah punya istri, udah punya anak. Nah istrinya ini singkat cerita deket lah sama orang yang punya apa ya, keimanan seberang, ekstrim. Ya, nah lucunya anaknya ini dia di sekolah Katolik. Tiba-tiba dibawa keluar dari yayasan ini, sehingga dia ikutlah satu lelaki yang punya keimanan seberang. Nah, saudara itu datang, ceritain, tolong bantu doa, bla bla bla.
Tuhan bekerja dengan indah. Kita doakan, dan terjadi satu mujizat di mana si suami ini yang akhirnya ngelapor ke kita, dia kerjanya sebagai ojol, dia pergi ke satu tempat deket sama rumah kontrakan si istri sama anaknya yang sama orang seberang ini ceritanya. Lalu Tuhan tuh luar biasanya di sini. Anak itu udah pakai kerudung, saudara. Ngeri ya. Padahal anak ini kecil dibesarin di sekolah Katolik, tiba-tiba dengan mudah dia pakai kerudung. Terus ketika si ayahnya dia ini jalan lewat satu jalan gitu, dipanggil sama anaknya yang udah berkerudung. Saya lupa panggilnya bapak atau papa gitu ya. Bapak gitu. Dia nengok. Hah, itu anak saya. Tapi dia pakai kerudung, dia kaget. Nah, disitulah akhirnya dia pergi ke RT-nya untuk minta izin bahwa ini mau bawa anak supaya dia tidak dibilang sebagai penculik gitu ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, intinya gini loh. Kita itu dijadikan penjala jiwa kadang-kadang nggak secara langsung. Tapi hidupi kuasanya, ya. Kita hidupi Tuhannya dan lakukan di tempat-tempat yang dekat dengan kita. Itu penginjilan yang efektif. Ada sih yang memang Tuhan jadikan untuk ekstrim banget gitu ya, begitu datang segala macam. Tapi gini, kita belajarnya gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti ke depannya ya, kita akan praktek ke sana. Goalnya kita adalah gini, kita hidup dipimpin oleh Roh, kita akan ketemu orang-orang yang memang Tuhan target. Pergilah Gus ke pasar. Nanti bantulah orang yang jual ini, dia punya masalah itu. Ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya di kisah Tuhan Yesus melayani di era dulu masa lalu itu, Tuhan tuh menyembuhkan orang-orang yang dia jumpai, orang-orang yang memang berkebutuhan segala macam. Nggak semua orang disembuhkan, tapi orang-orang yang dia diketemukan dia layani, saudara. Jadi buat Ibu Joy, hari-hari ini kalau misalkan takut untuk nanti di perkara ini dibawa ke hukum segala macam, yuk kita sama-sama belajar hidup dalam pimpinan Roh supaya apa? Presisi. Tuhan arahnya kemana nih? Gitu ya. Mungkin untuk doain orang dulu, Bu. Gitu ya. Anda dapat firman untuk si A, sampaikan. Nanti lambat laun Ibu akan diberikan satu kepekaan untuk target kepada orang yang seberang, yang tadinya gak kenal. Ini sedang kita juga lakukan, tapi saya akan close namanya. Ini orang sedang mendekati. Ya, dia datang dengan masalah, keyakinannya beda. Dia udah ngomong, dia udah membuka hati. Tapi saya sama istri nggak buru-buru untuk mengkristenisasi orang ini. Justru apa? Saya berperkara gini, oke. Anda coba bawa dalam doa. Terserah dengan doa Anda. Tapi di satu sisi saya berdoa, Tuhan ketika orang ini berdoa, biar dia ketemu dengan Engkau. Sebab pernah kejadian waktu itu, saya di Solo ketemu orang yang ekstrim banget. Dia punya latar belakang keluarga yang benar-benar dari golongan seberang yang ekstrim lah, dikatakan gitu. Saya ketemu orangnya, dia bilang, dia menertawakan, dia kan tinggal di kayak di belakang area masjid di Solo ya, Masjid Agung di Solo. Di situ ada beberapa orang yang nggak punya rumah, homeless gitu. Ada beberapa orang. Nah, keyakinannya macam-macam. Nah, ada salah satu seorang yang punya agama Kristen. Dia pergi ke gereja Keluarga Allah LSAD, Pak Obaja, ya. Nah, ketika orang ini sering pergi ke gereja, nah si bapak-bapak ini yang ketemu sama saya, dia menertawakan terus, ngapain kamu jadi orang Kristen, ngapain kamu ke gereja segala macam gitu ya. Sampai akhirnya yang ketemu sama saya, bapak-bapak ini, dia tertawakan. Hujan-hujan kamu mau gereja, Bu? Oh iya gitu. Akhirnya ditantang gini deh Bu, kalau misalkan ini hujan gak reda, Ibu ikut keyakinan saya ya. Terus ibunya nih berani.
Tapi sebaliknya ya, kalau sampai reda, kamu yang harus ikut aku ke gereja. Dan akhirnya, bener dong mujizat terjadi. Hujannya reda, orang ini ngikut ke gereja. Saudara, saya nggak mensaksikan dari kata orang kata ini. Saya ketemu orangnya sendiri. Terus, singkat cerita, ini yang dibawa ini masuk ke gereja, di gereja itu dia berantem di dalamnya segala macam, terus diketemui sama pengerja gerejanya, dibilang, "Papa dari mana?" Pokoknya dia coba cepat-cepat keluar dari gereja itu. Nah, gak jauh dari situ saudara. Ketika dia mulai berdoa dengan caranya, saya nggak akan sebut ya karena ini rekaman ini kan masuk ke YouTube, saya nggak mau jadi masalah. Dia berdoa dengan caranya, ketika dia sujud, dia selalu lihat terang. Ketika dia bersujud, sampai dia doa tengah malam, dia ketemu terang. Dan akhirnya apa? Dia balik lagi ke gereja. Dan sampai akhirnya apa? Saya berkesempatan untuk mendoakan orang ini lahir baru. Ya udah, kalau gitu Anda lahir baru mau nggak? Ya udah lahir baru. Walaupun sampai hari ini saya nggak in touch sama orangnya, tapi Tuhan pernah ketemukan dengan orang muda seperti ini, saudara. Nah, Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara dengan cara-cara yang ilahi seperti itu. Ya, karena kalau kita nggak denger-dengeran, ya akhirnya ya kita kedubrak-kedubruk, nabrak sana, nabrak sini, akhirnya punya masalah. Gitu. Ya, jadi buat Ibu Joy, saran saya, arahan saya adalah, yuk kita belajar dulu supaya Tuhan perlengkapi untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam pimpinan Tuhan, pimpinan Roh. Nanti Tuhan akan ketemukan siapa dan kemana Ibu akan utus. Ya, saya pernah praktek dan beri satu kesaksian sama orang yang memang dia itu bergerak dari ministry dari Singapura. Pergerakannya begitu. Ya, kemarin kita di Kupang, kita belajar, cuman karena situasi waktu itu jadi kita nggak pergi keluar, ya cuma di satu ibadah kita suruh ngelihat Tuhan ngomong apa nih. Jadi di dalam satu ibadah itu kita suruh nulisin, ada di sini yang punya masalah ini, masalah itu, dan kita di challenge. Ya, kita di challenge. Waktu itu saya ingat waktu doa itu Tuhan kasih gambaran ada satu perempuan yang belum menikah, dia mengalami satu masa lalu yang kurang enak. Kalau ada, tolong temuin saya. Dan betul, saudara. Ada yang mengalami itu. Ya, kita akan ke depan akan belajar seperti itu. Namanya marifat. Ya, Tuhan akan taruh, Tuhan akan tanamkan kalau kita berdoa, Tuhan akan kasih vision, dan vision itu coba Anda praktekin. Sama, nanti geraknya penginjilannya kayak gitu. Misalkan hari ini Tuhan ngomong sama Anda, "Hambaku, yuk kerja bareng, jalan bareng sama aku hari ini." Kemana Tuhan? Pergi ke pasar. Oke Tuhan, ke pasar. Aku ketemu sama siapa? Nanti cari ada ibu-ibu berbaju merah, dia jualan kembang. Misalkan gitu. Coba aja temuin, ngobrol. Nggak usah langsung diajak lahir baru. Tapi apa? Didoakan. Bu, Ibu, bunganya ini berapa sekilo? Kok Ibu mukanya agak muram? Ibu ada masalah sama anaknya ya? Kok Anda tahu? Anda senyum aja dan ajak doa. Jadi cara-cara seperti itulah yang disebut dengan pelayanan roh. Yaitu bergerak kalau Tuhan suruh. Ya, seperti di Matius 7 ayat 21 sampai 23 di situ, Tuhan, bukankah aku yang melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat, mengusir dan bernubuat demi namamu. Tapi di situ Tuhan bilang, aku nggak pernah kenal engkau. Karena apa? Nggak pernah dengar-dengaran si yang punya Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara rindu hidupnya dipakai seperti itu, ayo kita belajar supaya apa? Yesus termanifestasi. Amin. Oke ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, tidak terasa ya, kita sudah sampai jam 1 kurang. Kita akan lanjut nanti di hari Kamis. Ya, jadi persiapkan diri lagi.
Nanti saya berharap saya juga akan bawa dalam doa, saudara, di akhir dari materi buku 6 ini kita akan praktek. Seperti tadi saya bilang, kalau nggak salah masih satu bab lagi ya. Betul, masih satu bab lagi tentang generasi pengangkatan. Tapi saya akan bawa dalam doa sebelum kita masuk ke generasi pengangkatan. Nanti kita akan beberapa pertemuan praktek. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga punya hati untuk mau belajar ya, supaya kita betul-betul menghidupi firman ini dan apa yang sudah dipelajari selama ini tentang hidup dipimpin oleh Roh, mendengar suara Tuhan itu betul-betul teraplikasi ya, dan jangan pernah Anda takut untuk mengujinya. Coba bertanya kepada orang-orang yang memang menurut Anda, menurut Bapak Ibu Saudara itu sudah cukup dewasa, diuji ya. Jadi jangan ditelan sendiri, jadi jangan di-keep sendiri. Tujuannya supaya apa? Anda belajar tentang kerendahan hati supaya apa yang Anda tangkap betul-betul presisi. Itu. Sampai kepada nanti kita akan praktek, saling mendoakan, nangkep marifat. Ya. Misalkan kita akan pecah masing-masing grup 3 atau 2 atau apa gitu ya. Supaya Anda berdoa di situ, kita sama-sama berdoa, dapatnya apa? Buat orang itu. Nah, tapi cara penyampaiannya gimana segala macam nanti sebelumnya kita akan kasih tahu dulu supaya apa yang didapat betul-betul bukan untuk menghakimi, tapi mengkonfirmasi. Perhatikan di sini. Kalau kita dapat sesuatu dari Tuhan itu bukan untuk menggariskan jalan hidup orang itu ke satu tujuan apa yang kita dapat, tapi apa? Mengkonfirmasi. Ya, pernah saya singgung di dalam kelas pemuridan ketika Tuhan ngasih satu vision, dapat mimpi, nggak melulu langsung, aku dapat mimpi loh, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Tapi lebih kepada, sorry, saya mau tanya, saya tuh dapat penglihatan gini, apa kamu punya problem di bagian ini? Oh iya. Nah itu menjadi indikator apa? Konfirmasi. Oke, kalau iya, saya dapat penglihatannya kayak gini. Nah baru diajak doa. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup dalam doa, boleh kalau berkenan videonya dibuka. Saya akan foto sebentar. Ya, saya akan tunggu beberapa saat. Ya, kelihatan semua nih mukanya. Oke ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Oke, satu layar lagi ya. 3 detik. 3 detik. 1, 2, dan 3. Oke, kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami dimenangkan, kami dimerdekakan, dan kami dibangunkan untuk menjadi manifestasi-Mu di muka bumi ini. Karena Engkau memakai tubuh kami, Engkau sudah membayar lunas tubuh kami, supaya kehidupan-Mu, supaya Yesus itu nyata di dalam kehidupan siapapun bagi yang berjumpa dengan kami. Keluarga kami, tetangga kami, saudara seiman kami, bahkan saudara di tidak sesama keyakinan pun, mereka boleh merasakan berkat buah yang daripadamu. Bapa, bangkitkan api kami terus supaya kami dapat memiliki hati-Mu, kami boleh menjadi penjala-penjala jiwa-Mu di muka bumi ini, di akhir zaman yang sudah begitu sangat dekat ini. Beri kami hati-Mu Tuhan, supaya kami bergerak, bertindak sesuai dengan, seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan apa yang Kau mau, supaya apa yang kami lakukan presisi, apa yang kami lakukan betul-betul atas kehendak-Mu dan menghasilkan buah. Thank you Jesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, dan biarlah berkat dari Bapa saat ini mengalir, melimpah dalam kita setiap anak-anak Allah di tempat ini, memberkati kesehatannya, memberkati keuangannya, memberkati setiap keimanan di dalam Engkau, dan buat hidup mereka hari ini berpengaruh buat kerajaan surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar, kami sudah menerima berkat-Mu, kami sudah dimenangkan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Makasih Pak Agus. Tuhan berkati. Sama-sama. Makasih ya Pak Agus. God bless. See you ya. Sampai ketemu. Sampai ketemu hari Kamis. Bye. Sama-sama Bu. God bless.